karena emang kondisi angin yang nggak bisa kita prediksi. Tadinya kenceng anginnya kan, mau ambilnya tinggi. Nggak bisa berkata-kata aku, Pak. Enak banget. Tuh, ada lagi ngumpul ternyata mereka. Ada rapat kayaknya di sini. Bentang alam Pulau Lombok nan memesona merupakan anugerah alam yang selalu menarik untuk menjadi medan petualangan. Dari dataran tinggi Sembalun, petualangan akhir pekan ini saya buka dengan cara menikmati view alam dari atas ketinggian. Sekarang kita lagi jalan menuju launching area. Jaraknya dari drop off kita tadi kira-kira 150 meter lah. Nggak jauh, cuman jalannya naik dan turun. Itu yang bikin capek. Spot launching kali ini memiliki karakter hike and fly. Jadi kita harus mendaki Bukit Lawang terlebih dahulu sebelum bisa mengembangkan parasut untuk terbang. Hari ini anginnya lagi bagus sih buat melakukan penerbangan. Tapi sayang banget Gunung Rinjaninya ketutup sama awan. Jadi kita terbang melihat view yang lain, bukit-bukit yang lain. Wih, dari atas ini bisa ngelihat view 360. Nafas saya mulai nggak kuat, mulai ngos-ngosan. Tapi capek-capek gini ntar kita lihat pasti worth it lah kalau udah di atas. Akhirnya sampai juga kita ke launching area di Bukit Lawang, Sembalun. Sekarang kita mau prepare buat take off berdasarkan urutan. Udah siap, udah prepare semua. Saatnya kita take off. Tapi saya nunggu dulu buat jadiin contoh biar tahu arahnya harus kemana. Tim landing area sudah menginformasikan jika kawanan burung seriti sudah terlihat. Tandanya, angin termal sudah bisa kami manfaatkan untuk terbang. Keberadaan burung seriti merupakan salah satu pertanda alam bahwa angin sudah datang. Take off satu. Sekarang saya yang prepare mau take off juga. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Akhirnya take off juga. Yang dari tadi ngeluh-ngeluh kecapean, sekarang udah terbayar semua, hilang capeknya ngelihat view Sembalun dari atas. Luar biasa emang. Beberapa kali percobaan saya untuk soaring atau mencari angin di sisi perbukitan menjadi salah satu cara supaya bisa bertahan lama di udara. Bentang alam jajaran perbukitan di daerah Sembalun yang menghijau benar-benar menyejukkan mata. Hamparan persawahan dan perkebunan warga serta hijaunya padang savana perbukitan di Sembalun menjadi pemandangan yang menakjubkan. Namun sayang sekali, pemandangan kemegahan Gunung Rinjani tidak bisa saya nikmati kali ini karena berselimut mendung tebal. Jadi
tingginya Bukit Lawang ini 1.300 meter di atas permukaan laut, sedangkan landing areanya itu 1.100 meter di atas permukaan laut. Ada dua jenis angin yang menjadi acuan bermain para layang. Thermal lift merupakan angin yang bergerak ke atas disebabkan oleh permukaan bumi yang panas akibat sinar matahari. Sedangkan dynamic lift merupakan angin yang menabrak ke tebing atau lereng pegunungan. Dynamic lift inilah yang sekarang kami pakai untuk soaring dan mencoba berlama-lama di ketinggian. Siap-siap, kita mau landing. Nah, kelihatan juga landing areanya. Kita tahan kedua toggle supaya kita bisa landing. Oke, happy landing. Wih. Mantap view-nya dari atas. Cuman karena gerimis kita harus cepet-cepet landing. Nggak bisa lama-lama di udara, sayang sekali. Karena faktor cuaca yang tiba-tiba berubah tanpa bisa kita prediksi. Masih ada 2 teman lagi di atas. Semoga mereka bisa take off. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memasuki musim penghujan seperti sekarang, kondisi site para layang Bukit Lawang masih cukup kondusif untuk terbang. Hanya saja, kita harus berburu dengan waktu karena angin datang setelah jam 9 pagi dan kondisi bisa berubah sewaktu-waktu setelah lewat dari jam 11. Akhirnya, setelah nunggu agak lama setelah hujan, tuh teman-teman kita udah take off. Tuh, Bang Royal bisa soaring agak lama, kebantu sama berat badan sama ukuran parasutnya yang lebih gede juga. Kebagian angin enak Bang Royal. Saya terlalu cepet take off-nya. Wah, ini kan anginnya datang lagi akhirnya. Sempat soaring lama di udara, tiba-tiba kondisi angin yang berubah membuat salah satu teman mengalami kejadian yang di luar dugaan. Panjat saya. Hard landing. Nah, ini. Karena emang kondisi angin yang nggak bisa kita prediksi. Tadinya kenceng anginnya kan, mau ambilnya tinggi, mau main tahan. Ternyata waktu udah approach landing, anginnya habis, udah nggak ada angin, tapi udah terlanjur terlalu dalam nahannya. Akhirnya temen kita hard landing. Ya inilah olahraga main di alam, kan kita nggak bisa prediksi 100%. Mungkin tadi salah kalkulasi sedikit, akhirnya terpaksa harus hard landing. Tapi insya Allah kondisi teman kita Ya, aman lah. Aman ya Bang aman, ya? Aman. Get well soon Bang. Ya, thank you. Thank you, aman. Dalam melakoni olahraga ekstrim, yang patut diperhitungkan tentu saja resiko yang dihadapi. Ketika sudah paham dengan resikonya, maka mental kita pun akan siap buat menghadapi setiap kemungkinan yang ada. Sebenarnya tadi ada 2 temen yang mau take off, cuman yang satunya belum. Masih di atas, kayaknya angin di sini udah nggak memungkinkan buat terbang. Akhirnya geser turun. Udah nggak flyable lah anginnya, berubah-ubah arah soalnya. Karena olahraga kita bermain dengan alam, jadi kitanya yang harus menyesuaikan dengan alam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memiliki bentang alam non eksotis,
Pesisir Pulau Lombok juga kaya akan potensi hasil laut. Salah satunya di daerah Sekotong, Lombok Barat yang lautnya masih benar-benar terjaga kebersihannya. Saat ini saya bersama Bang Erlan sedang menuju ke Ramba untuk melihat prosesi budidaya salah satu biota laut yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, udah nyampe kita di tempat tujuan saya, yaitu tempat budidaya kerang abalon. Ini kerang abalonnya yang udah siap panen ya, Pak? Secara bentuk, kerang pemakan alga ini sedikit berbeda dengan jenis kerang pada umumnya. Moluska satu ini hanya memiliki satu sisi cangkang dan hidup menempel, serta merambat di bebatuan karang. Pakai spatula. Kalau satu tempat sendiri ini isinya kira-kira ada berapa banyak, Bang? 250. 250 ekor kerang abalon. Belum banyak lokasi yang membudidayakan kerang abalon. Itulah salah satu sebab kenapa harga jualnya di pasaran sangat tinggi. Bisa mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Nah, ini nih yang namanya kerang abalon atau yang sering disebut mata tujuh. Nih, mari kita hitung matanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mau berapapun lubangnya dia tetap panggilannya mata tujuh. Gastropoda genus Haliotis ini tersebar hampir di setiap benua, tak terkecuali di wilayah perairan Nusantara. Ini abalon Haliotis hasinina namanya. Nah. Ciri khas dari laut Lombok kayak begini. Oh, ini yang ciri khas dari Lombok. Iya. Nah, kalau di sini sendiri ada berapa jenis abalon, Pak? Ada 2 jenis di sini, ada Haliotis hasinina sama Haliotis sukamata. Yang Sukamata ada nggak di Ada. sini? Yang jenis sukamata itu dari Asalnya Laut dari Laut dari Bali. Yang ini khas Lombok. Iya. Yang Sukamata dari Bali. Dari kedua jenis abalon yang ada di sini, jenis Haliotis hasinena memiliki cangkang yang halus, serta ukuran cangkangnya lebih kecil daripada dagingnya. Sementara jenis Haliotis sukamata memiliki ciri cangkang yang kasar dengan cangkang menutupi seluruh permukaan daging. Nah, kerang abalon ini dia dibudidayakan di dalam pipa shelter seperti ini dan digantung di keramba supaya dia aman dari predator. Predator utamanya dia adalah penyu. Lamanya proses pembesaran kerang abalon menjadi salah satu alasan kenapa nelayan masih enggan membudidayakannya secara massal. Ini untuk abalon yang udah siap panen, ukurannya kira-kira 6-8 cm. Usia berapa kira-kira, Pak? 1,5 tahun. 1,5 tahun, udah siap untuk dipanen dan dikonsumsi. Berarti hari ini kita panen yang Haliotis hasinina. Oke. Wah, udah nggak sabar pengen nyobain kerang abalon yang katanya kerangnya para sultan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum diolah, terlebih dahulu saya harus membersihkan cangkang abalon dari lumut dan alga yang menempel. Pak Erlan, udah selesai nyucinya. Direbus ini ya. Langsung aja taruh sini. Sama seperti memasak kerang pada umumnya, proses perebusan menjadi cara efektif untuk melepaskan daging dari cangkangnya. Jadi saya sama Ibu Suri sedang membuat bumbu makanan khas Lombok ya, Bu Suri ya. Ini makanan khas Lombok, cuman bahan utamanya kita ganti sama abalon yang kita udah panen tadi. Namanya apa, Bu? Masakannya nanti?
Abalon pelecing. Abalon pelecing, mantap. Khas banget sama Lombok. Iya. Kita tunggu dulu abalonnya mateng, terus kita goreng, terus kita tambahin bumbu pelecing di atasnya nanti. Untuk menambah serat, sengaja kami tambahkan kacang panjang. Ini sudah mau matang ini, Janet. Oh, siap, siap. Bu, ini udah selesai Iya, ya. iya. Udah lembut bumbunya. Iya. Disaring ya. Udah selesai nyarinya, sekarang mau kita cuci lagi, kemudian dilepasin abalon dari kerangnya. Nah, ini nih enaknya masak kerang ya. Kalau dia udah kena air panas, dia gampang keluar dari cangkangnya. Daging kerang yang sudah direbus selanjutnya harus dibersihkan dari kotoran, supaya lebih aman saat menyantapnya nanti. Mumpung nggak ada yang lihat, mau langsung nyobain. Lembut ternyata. Kenyal banget dia. Asinnya dapet, dicucinya pakai air laut soalnya. Enak. Kerang yang sudah bersih siap masuk ke wajan pengolahan. Udah mulai keluar aromanya. Udah boleh dituang belum ini, Bu? Iya. Langsung aja ya. Tidak perlu menunggu lama, karena daging kerang sudah matang ketika direbus tadi. Cukup menunggu bumbu tercampur merata dan terserap dalam daging kerang. Wah, udah masak ini ya? Udah matang. Coba. Oh, ini mau coba ini. Silakan Pak, dicoba. Enak. Enak, Zen. Nggak bisa berkata-kata aku, Pak. Enak banget. Boleh langsung dimakan ini? Sebelum dia dingin? Sila dicoba. Sila dicoba. Iya, sila Oke, selamat makan. Mantap bener. Makan di pinggir pantai. Plecing abalon hangat benar-benar menggugah selera makan saya kali ini. Bumbu khas plecing semakin menambah kaya cita rasa. Kerang abalon ini banyak banget dia manfaatnya buat tubuh kita. Tapi manfaat utamanya buat perut kita biar kenyang nggak? Bener Ya, nggak? Benar. Makan lagi. Makan lagi. Rasa pedesnya. Bukan masakan Lombok kalau nggak pedes. Bener nggak, Bu? Iya. Makanannya yang enak, lautnya yang bersih. Emang nggak salah saya milih bertualang di Lombok. Ikuti jejak saya, jejak petualang.